Baik, kembali lagi di channel ini, eee, kali ini saya akan membahas sebuah Android TV box yang sudah ada di depan saya, yang di sini sudah kualitas 4K. Untuk tipe barangnya yaitu TV box M96 Plus, yang di mana di sini bertuliskan RAM-nya 4 giga dan ROM-nya 32 giga. Untuk kemasan masih seperti biasa, standar, tanpa adanya keterangan di di luar box-nya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja buka barangnya. Oke, kita sudah membuka kemasan plastiknya dan kita lihat isi di dalam box kemasan ini. Dari tampang luarnya sudah terlihat TV box-nya. Oke, kita lihat nanti saja. Kita cek di bagian sininya. Oke, terdapat kabel AV yang bisa digunakan untuk TV analognya atau ke speaker. Terus ada adaptornya. Di sini untuk adaptornya berdayakan 5 volt 2 ampere dan disertakan juga kabel HDMI untuk mengkoneksikan ke TV dan perangkatnya. Dan terakhir, oh ya, dan terakhir ada remote-nya. Ini remote-nya dan buku manual. Nah, buku manualnya tidak terdapat keterangan sama seperti saat pembelian TV box MX1 4K-nya. Kita singkirkan kotaknya terlebih dahulu. Oh ya, dan di dalam kemasan yang ada remote-nya tadi terdapat ini seperti ya buku manual juga untuk fungsi remote-nya. Dan inilah yang didapatkan saat pembelian Android TV box M96 Plus 4 giga RAM dan 32 untuk ROM-nya. Ada HDMI, adaptor, kabel AV, remote dan unitnya. Kita singkirkan yang ini dulu. Untuk ributnya di sini sudah terdapat voice comment. Mungkin kita coba nanti saat pengetesan apakah berfungsi. Terus ada ini kursor untuk mouse-nya, sama seperti TV box MX1 dan
kita coba lihat di dalam remote ini. Ya, ternyata di dalam remote-nya terdapat receiver, berarti ini dikoneksikan nanti ke port USB yang ada di TV box-nya. Ya, di sini. Ini untuk receiver-nya sama seperti, apa namanya, keyboard wireless atau mouse wireless. Ya, jadi nanti fungsinya sama seperti itu, kita masukkan kembali, aktifkan. Oh ya, yang untuk remote ini menggunakan baterai A3 sebanyak 2 pieces, dan kita bahas sekarang adalah perangkatnya. Sama seperti TV box MX1, terdapat ini adalah untuk display indikatornya. Bagian atas terdapat logo yang bertuliskan Digimedia M96 Plus 4K. Terus bagian samping kanan terdapat di sini memori micro SD, dan sedikit berbeda di sini ada port USB 3 3 ya, port USB 3.0, yang ini 2.0. Terus bagian belakang. Ya, bagian belakangnya terdapat di sini terdapat port AV yang untuk digunakan di TV analog, SPDF untuk audio, ini untuk kabel LAN atau Ethernet, terus yang ini untuk HDMI, dan ini untuk port adaptornya yang sudah kita dapatkan tadi, yang berdayakan atau tegangan 5 volt 2 ampere. Bagian samping tidak terdapat apa. Bagian belakangnya di sini ada sebuah slot untuk ditempelkan di dinding. Dan inilah penampakan dari Android Box M96 Plus. Dan untuk spesifikasinya berarti kita akan cek langsung di TV atau di monitornya. Dan ini sama persis seperti TV Box MX1, kita harus mengeceknya di perangkatnya itu sendiri saat dinyalakan. Oke, kita langsung saja ke pengetesan perangkat ini, untuk membahas spesifikasinya. Ya, berikut ini adalah tampilan dari TV Box M96 4K. Saat dinyalakan, inilah tampilannya. Kita tunggu saja untuk akses menu utamanya. Ya, saat ini kita sudah mengakses ke menu utama dari TV Box M96, yang dimana
TV box ini adalah versi M96 Plus yang menggunakan RAM 4 GB. Itu di deskripsi pembelian yang tertera di lapaknya, tertera RAM 4 GB. Untuk spesifikasi detailnya kita cek langsung ke TV box-nya langsung, yang saat ini sudah ada di depan saya. Dan sebelumnya kita konekkan remote-nya, yang di mana di remote-nya terdapat receiver. Kita masukkan receiver tersebut ke port USB-nya. Dan sebelumnya kita akses ke menu setting. Ya, di sini saya sudah mengakses menu setting dan saya sudah koneksikan ke WiFi. Dan TV box ini sudah saya instalkan aplikasi juga, hanya satu aplikasi yaitu AIDA 64 untuk melihat spesifikasi asli dari TV box ini. Untuk aplikasi yang terdapat pada TV box ini hanya terdapat Chrome, Google Play Store, Tubi, YouTube, dan lain-lainnya, kecuali AIDA 64. Kita cek di spesifikasi di pengaturan terlebih dahulu. Di mana nama TV box ini adalah M96 Plus menggunakan versi Android 10. Mari kita cek kebenaran dari TV box tersebut, karena pada saat pembelian TV box lainnya saya mendapatkan versi yang terdapat di menu setting TV box-nya tidak sesuai dengan yang asli ditemukan pada di aplikasi AIDA 64. Kita ke menu aplikasi, kita cari AIDA 64. Di sini untuk modelnya itu M96 Plus. Untuk TV Android-nya menggunakan untuk prosesornya yaitu Rockchip RK30 RK3328 untuk prosesornya. Dan RAM-nya di sini kedetek dia benar 4 GB RAM. Dan untuk ROM-nya di sini di lapaknya tersedia 32 GB. Dan ini di keterangan di TV box-nya, dan ini juga sudah terdapat Bluetooth versi 4. Dan kita cek lagi di menu, kita cek di menu CPU.
Di sini menggunakan 4 core, 4 core ARM Cortex A53 dengan kecepatan 1104 MHz, dan kita cek di menu display ya, di mana di menu displaynya menggunakan GPU versi OpenGL ES20 dengan GPU rendernya Mali 450 MP. Dan untuk versi Android-nya kita lihat di sini kedetek versi Android berapa. Ya, di sini kedetek Android versi 9. Ini adalah versi yang sebenarnya untuk TV box ini, untuk versi Android-nya. Kenapa bisa di pengaturannya, di about-nya itu tertera versi 10, itu dikarenakan itu firmware-nya bisa diedit. Jadi bisa kedetek dia Android 10 sama seperti TV box yang sebelumnya, yaitu TV box MX1 4K, dia kedetek yang dimana versi 9 tapi aslinya itu versi 7. Dan saat ini saya akan mencoba voice command pada remote-nya. Caranya yaitu kita tinggal menekan terus eee, remote pada lambang mikrofon. Kita coba saja, tapi sebelumnya kita harus login ke akun Google kita di TV box ini untuk bisa menggunakan voice command-nya. Kita langsung coba di remote-nya dengan cara menekan terus voice command-nya. Setelah menekan terus, diikuti kita bicara atau memberi perintah pada TV box-nya, setelah itu baru dilepas bagian mikrofonnya yang ada pada remote. Saya akan memerintahkan membuka YouTube. Oke, langsung saja. Buka YouTube. Ya, ternyata di remote push command-nya ini berfungsi. Ini bisa digunakan untuk push command-nya. Dan untuk video berikutnya saya akan membahas mungkin cara settingnya dan aplikasi dan lain-lainnya. Mungkin di video kali ini cukup sekian dari saya. Semoga di video kali ini bisa memberikan informasi bagi kalian atau teman-teman yang ingin membeli sebuah TV box untuk di rumah kita. Oke, sekian dari saya dan saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini.